silahkan duduk. Jadi agenda kali ini adalah membahas mengenai jadwal dan strategi launching, lalu meninjau kesiapan desain produk, lalu menyusun strategi promosi, dan yang terakhir menetapkan anggaran kegiatan. Mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari tim produksi mengenai detail produk yang akan diluncurkan. Silakan tim produksi. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya. Izinkan saya untuk memberikan terlebih dahulu ini ya, contoh produk yang akan kami hadirkan. Selebihnya saya akan jelaskan. Jadi di sini kami akan menghadirkan single breasted blazer dengan satu kancing di bagian depan yang memberikan tampilan yang profesional dan juga tetap elegan. Di bagian kerahnya kami menggunakan notch level klasik dengan potongan fit di bagian pinggangnya itu agar lebih menonjol supaya memperlihatkan siluet tubuhnya gitu Pak. Dan celana yang kami hadirkan juga menggunakan model wide leg fit dengan lipatan vertikal di bagian depan dan di bagian belakang. Dan juga panjang celananya kami buat dengan standar formal dengan menutupi pergelangan kaki. Kami juga menghadirkan ukurannya dari S sampai XL. Nah, untuk bahannya kami menggunakan wool blend, yaitu campuran dari wool dan polyester, di mana bahan ini tuh lembut, tidak mudah kusut, dan juga memiliki struktur yang tegas. Di bagian blazernya kami lapisi dengan puring satin yang halus untuk menambahkan kenyamanan saat dikenakan. Nah, produk ini tersedia dalam 3 warna. Yang pertama itu ada warna black, dark grey, dan dark brown, yaitu ketiganya itu memberikan kesan yang eksklusif, profesional, dan juga berkelas sesuai dengan target pasar kita, yaitu kalangan profesional muda dan pekerja kantoran Pak. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Izin bertanya ya dari divisi pemasaran, apakah desain ini cukup fleksibel untuk dipadukan dalam berbagai konten promosi dan gaya pemakaian? Baik, izin menjawab ya. Untuk dari tim pemasaran pertanyaannya kami jawab iya. Karena kan desain yang kita buat itu modern dan minimalis ya. Dan juga warnanya itu netral, jadi memudahkan pengguna dalam berbagai konsep promosi gitu. Izin dari bagian keuangan izin bertanya. Jadi apakah ada bagian desain atau bahan yang berpotensi meningkatkan biaya produksi jika terjadi revisi? Ya, jadi dari keuangan mungkin tidak signifikan ya, karena desain yang kita buat itu sudah final dan juga biaya produksinya kan sudah diperhitungkan per setnya gitu. Jika permintaan pasar meningkat setelah launching, apakah produksi bisa menyesuaikan tanpa mengganggu kualitas? Bisa sekali Bapak, selama bahannya tersedia dan standar produksinya masih tetap terjaga. Lalu saya ingin mengetahui bagaimana strategi promosi yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk ini. Silakan. Baik, selamat pagi tim. Sebagai divisi marketing, saya akan memaparkan strategi promosi untuk peluncuran produk Leora, yaitu koleksi blazer dan celana yang menonjolkan kesan elegan, modern, dan versatil untuk kalangan muda profesional. Nah, pertama-tama saya jelaskan tujuan promosi, yaitu untuk meningkatkan awareness terhadap brand Leora menjelang dan sesudah launching. Yang kedua, membangun citra brand sebagai fashion lokal premium dengan gaya minimalis dan elegan. Dan yang ketiga, mendorong penjualan awal melalui promo dan engagement digital. Strategi utama yang akan dilakukan, promosi digital terpadu melalui Instagram, TikTok, dan Shopee Live sebagai platform utama. Instagram untuk branding, visual, dan storytelling. TikTok untuk membangun engagement melalui konten gaya hidup dan behind the scene. Shopee Live untuk promosi langsung dan interaksi real time dengan calon pembeli. Teaser video launching mulai tayang seminggu sebelum launching untuk membangun antusiasme. Menampilkan potongan visual produk dan pesan brand, elegance in every move. Kolaborasi dengan influencer lokal, menggandeng fashion influencer dengan segmentasi wanita usia 18-30 tahun, konten berupa review outfit, mix
and match tips, dan unboxing video. Untuk program promo dan aktivasi konsumen, diskon launching bundle set 15% untuk pembelian blazer dan celana satu paket, giveaway media sosial dengan syarat follow, tag teman, dan repost konten Leora. Tujuannya untuk memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan engagement organik. Selanjutnya, media yang akan digunakan yaitu Instagram Ads dan TikTok Ads untuk memperluas jangkauan target pasar. Kemudian Shopee Live dan banner Shopee Mall untuk meningkatkan awareness di e-commerce. Email marketing dan WhatsApp broadcast ditujukan untuk pelanggan potensial dan komunitas fashion, serta konten interaktif, polling, Q&A, styling tips untuk menjaga engagement harian. Untuk target hasil, kita menargetkan 5.000 followers baru di Instagram selama 1 bulan pertama, 1.000 penonton aktif di Shopee Live, 300 set bundle terjual selama periode promo launching, engagement rate media sosial minimal 7%. Nah, dengan strategi promosi yang fokus pada branding elegan, kolaborasi influencer, dan interaksi digital, kami optimis bahwa Leora dapat menjadi salah satu brand fashion lokal yang dikenal karena kualitas dan citranya yang berkelas, namun tetap relevan dengan gaya anak muda saat ini. Baik, cukup sekian dari divisi pemasaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, mungkin dari tim produksi ada ingin sedikit yang ditanyakan ya. Apakah strategi ini tuh mempertimbangkan kapasitas produk agar tidak terjadi kelebihan saat kelebihan permintaan? Jawabannya ya, promosi dilakukan bertahap dengan jumlah produksi awal 30 set. Baik, saya dari divisi keuangan ingin bertanya, dari seluruh aktivitas promosi, mana yang paling diprioritaskan jika anggaran perlu disesuaikan? Ya, Promosi media sosial dan kolaborasi influencer lokal menjadi prioritas utama. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan promosi pada fase awal launching? Melalui engagement media sosial, respon user, dan penjualan awal. Lalu saya ingin mengetahui berapa biaya anggaran yang akan dikeluarkan. Silakan. tidak. Baik, saya perwakilan dari divisi keuangan akan menjelaskan mengenai rencana anggaran produksi produk baru Leora. Jadi di tahap awal kami memproduksi 30 set blazer dan celana dengan biaya sekitar Rp420.000 per set. Biaya ini sudah mencakup bahan wool blend premium, ongkos jahit, label, dan juga packaging. Jadi total biaya produksi keseluruhan mencapai Rp12.600.000. Lalu produk ini akan dijual dengan harga antara Rp800.000 sampai Rp1.000.000 per set. Dengan rata-rata Rp900.000, penetapan harga ini sudah mempertimbangkan kualitas bahan, konsep premium, dan posisi brand Leora yang ingin menonjolkan kesan elegan tetapi tetap stylish. Lalu untuk kegiatan promosi dan operasional, total anggarannya sebesar Rp11 juta. Fokus utama kami ada di promosi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Shopee Live sebesar Rp3.500.000. Kami juga bekerja sama dengan influencer lokal sebesar Rp2 juta dan menyiapkan Rp1 juta untuk pembuatan teaser video. Selain itu, kami menyiapkan Rp1.500.000 untuk program giveaway dan diskon launching, serta Rp2 juta untuk acara launching produk. Kami juga menambahkan dana tak terduga sebesar Rp1 juta untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan yang mungkin muncul mendadak menjelang peluncuran. Lalu untuk mendukung seluruh kegiatan peluncuran produk baru ini, kami memiliki 2 sumber dana utama. Yang pertama adalah modal internal sebesar Rp15 juta, yang kedua berasal dari hasil pre-order awal sebesar Rp8.600.000, yaitu uang yang sudah dibayarkan oleh pelanggan pertama yang memesan sebelum produk resmi diluncurkan. Lalu total 2 sumber dana ini menutupi seluruh kebutuhan biaya sebesar Rp23.600.000 yang terdiri dari biaya produksi dan biaya promosi. Dengan harga jual rata-rata Rp900.000 per set dari 30 set produk kami, memperkirakan total pendapatan sebesar Rp27 juta.
Dari hasil tersebut diperoleh laba bersih sekitar Rp3.400.000 yang nantinya akan digunakan sebagai tambahan modal untuk produksi batch berikutnya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Izin bertanya dari divisi pemasaran ya, apakah skema harga dan diskon masih memberikan margin yang cukup untuk mendukung promosi jangka pendek? Jadi diskon dan harga ini masih tetap memberikan margin yang cukup untuk mendukung promosi jangka pendek, karena dengan harga Rp900.000 per set, jadi laba bersih tetap diperoleh. Dari tim produksi ingin menanyakan apakah anggaran produksi ini memungkinkan adanya produksi tambahan jika permintaan meningkat. Jadi masih memungkinkan dengan dukungan dana tak terduga dan modal internal. Izin bertanya ya, dengan produksi laba yang ada, apakah peluncuran koleksi ini layak dijalankan dari sisi keuangan? Jadi peluncuran koleksi ini layak karena proyeksi menunjukkan laba bersih dan kondisi keuangan tetap aman. Berdasarkan hasil rapat, seluruh divisi sudah menyatakan kesiapan dalam peluncuran koleksi tersebut. Namun kesepakatan yang dicapai bukan berarti tanpa risiko. Oleh karena itu, keputusan launching diambil dengan mempertimbangkan potensi keuntungan, risiko yang mungkin muncul, serta kesiapan produksi untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian setelah peluncuran dilakukan. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim. Semoga peluncuran produk ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari konsumen. Baik, saya cukupkan. Terima kasih semuanya.